Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, jika Anda ingin mendapatkan teks pada video ini, silakan tekan titik 3 pada layar atas sebelah kiri. Kemudian pilih subtitle, dan pilihlah bahasa Indonesia. Terima kasih. Halo sahabat Lovebird Mania, berjumpa kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai untulan atau pasangan. Seberapa besarkah pengaruh untulan pada Lovebird gacoan kita? Dan, seperti apa untulan yang terbaik untuk Lovebird kita? Baiklah, kita akan membahas secara detail. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman Lovebird Mania, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jika video ini menurut Anda bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial Anda. Untulan untuk Lovebird gacoan sangat berperan besar bagi Lovebird gacoan kita, khususnya Lovebird konslet. Begitu juga untuk Lovebird gacor. Sebagai Lovebird Mania, mencari sesuatu yang terbaik untuk Lovebird gacoan kita adalah sebuah keharusan. Tidak asal pilih. Kita harus dituntut agar sebisa mungkin menciptakan sesuatu yang terbaik. Terlebih untuk burung Lovebird. Sejatinya, Lovebird adalah jenis burung koloni. Jika kita melihat kompetisi burung atau gantangan, Lovebird termasuk jenis burung yang unik. Karena secara umum, gantangan sebenarnya diperuntukkan bagi burung-burung petarung. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak minat dan komunitas Lovebird Mania yang ingin juga diberikan tempat di arena gantangan. Alhasil Lovebird justru tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena Lovebird senantiasa disejajarkan dengan jenis burung petarung yang bernilai cukup tinggi. Seperti murai batu kacer bahkan cucak ijo. Dan kita kembali pada tema kita, untulan. Untuk teman-teman Lovebird Mania yang memiliki gacoan betina gacor atau sardot, untulan dengan Lovebird jantan sangat disarankan. Namun dengan catatan, kita harus memberikan pasangan sejak masih PAUD. Ini bertujuan agar chemistry Lovebird terbangun sejak dini. Jika Lovebird sudah serasi sejak dini, kemungkinan untuk menunjukkan kualitas Lovebird sangat besar. Lovebird gacoan betina berpasangan jantan dewasa, sebagian besar ketika Lovebird kita pisah, akan merasa kehilangan, dan Lovebird akan menunjukkan tingkahnya dengan cara memanggil-manggil pasangan Lovebird tersebut, bahkan sampai ngekek, tapi tidak dengan ngekek rajin serta jeda rapat. Ini dikarenakan Lovebird ngekek dengan jeda rapat sudah termasuk dalam jenis karakteristik Lovebird tertentu. Jadi tidak secara umum, Lovebird gacoan betina, yang berpasangan dengan Lovebird jantan dewasa, akan memiliki karakter tersebut. Lalu, bisakah Lovebird betina gacoan kita, agar bisa menjadi Lovebird ngekek dengan jeda rapat, meskipun tanpa karakter khusus? Jawabannya bisa, dan caranya adalah, gantilah pasangan Lovebird gacoan Anda dengan Lovebird jantan dewasa yang gestang. Lalu kemudian gantilah pakan harian Lovebird Anda dengan pakan tinggi. Begitu juga untuk ekstrak foodingnya. Kita harus memberikannya dalam jumlah yang terbaik. Ini bertujuan agar Lovebird betina gacoan kita, birahinya mengalami kenaikan. Begitu juga dengan Lovebird jantan gestang pasangannya. Namun karena Lovebird pasangan gacoan kita adalah Lovebird gestang, maka Lovebird tersebut tidak akan mengawini. Alhasil, Lovebird betina gacoan kita, tingkat emosinya akan naik secara drastis. Namun kita harus melakukan kontrol secara rutin, untuk mencegah Lovebird gacoan betina kita membantai pasangannya, karena Lovebird sedang berada di titik emosi yang tinggi. Jika Lovebird berada di fase emosi yang tinggi, alangkah baiknya kita melakukan treatment menaikkan birahi. Dan caranya adalah, Lovebird kita lakukan penjemuran di siang hari, yakni antara pukul 11 siang hingga pukul 1 siang. Dan jika Lovebird betina gacoan kita sudah menunjukkan tanda-tanda birahi tinggi, sudahilah proses penjemuran. Dan jika Lovebird sudah menunjukkan tingkah birahi tinggi,
kita bisa memisahkan lovebird gacoan betina kita dari pasangannya. Dan biasanya, lovebird betina gacoan kita tidak akan memanggil-manggil pasangan lovebird tersebut. Ini dikarenakan lovebird sudah melewati tahap over emosi. Alhasil, ketika lovebird kita pisah, lovebird cenderung lebih gacor dengan ngekek jeda rapat. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang untulan atau pasangan untuk lovebird konslet. Untuk permasalahan untulan lovebird konslet memang sedikit lebih rumit, dan kita tidak bisa sembarangan menentukan pasangan untuk lovebird konslet kita. Dan kita mulai dari lovebird konslet betina. Lovebird konslet betina. Jika kita ingin mempertahankan performa lovebird, itu artinya lovebird betina konslet kita harus kita pertahankan birahinya. Jadi lovebird betina konslet, alangkah baiknya kita berikan pasangan tidak serasi. Dalam hal ini, lovebird Balibu dan lovebird jantan gestanglah pilihan yang tepat. Dan selanjutnya lovebird konslet jantan. Untuk mempertahankan performa lovebird konslet jantan, itu sama saja dengan kita harus mempertahankan titik gacor. Dan pasangan lovebird konslet jantan yang tepat adalah lovebird betina dewasa yang umurnya jauh lebih muda dari lovebird jantan konslet kita. Itu pun harus dengan catatan harus serasi dan lovebird jantan kita lebih mendominasi. Akan sulit jika lovebird pasangan gacoan kita yang mendominasi, bahkan lebih agresif. Karena ketika lovebird kita pisah, lovebird jantan kita akan cenderung birahi kawin. Karena lovebird dipasangkan dengan tidak akur. Jadi itulah penjelasannya tentang lovebird untulan atau pasangan. Dan kesimpulannya adalah, lovebird yang akur atau serasi bukan patokan lovebird tersebut akan perform maksimal. Baiklah, jadi cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan salam satu hobi.